Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran. Kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai bab 12, yaitu mengonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Karena kita ketahui banyak makanan-makanan yang halal dan juga ada makanan-makanan yang haram yang mana itu dilarang oleh agama kita. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, makanan halal. Ya, makanan halal itu semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, maupun binatang, hukumnya adalah halal. Jadi pada dasarnya hukum asal itu semua halal kecuali jika ada dalil Quran atau hadis yang mengharamkan makanan tersebut. Jadi kita tidak boleh menjustis ini haram, menjustis ini nggak boleh dimakan selama tidak ada dalilnya. Oleh karena itu kita perlu tahu makanan-makanan apa saja yang haram yang memang itu nanti ada dalilnya dari Quran. Barulah itu yang disebut makanan yang haram. Nah, makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam bagi seorang muslim. Makanan yang dimakan harus memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Syarat yang pertama halal, artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang kedua harus thayyib. Apa artinya thayyib? Yaitu baik, mengandung nutrisi, bergizi, dan menyehatkan. Nah, adapun halalnya makanan dan minuman itu meliputi 3 kriteria. 1, halal dari segi wujudnya, zatnya atau makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua halal dari segi cara mendapatkannya. Yang ketiga halal dalam proses pengolahannya. Nah, adapun jenis-jenis makanan halal menurut wujudnya ada sebagai berikut. 1, makanan yang disebut halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikan. Yang ketiga makanan yang mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan mudarat dan tidak membahayakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian apa itu makanan haram? Makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan menurut syariat berdasarkan dalil. Nah, di sini ada beberapa makanan yang diharamkan dalam Al-Quran. Diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma uhilla li ghairi wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Yang artinya diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, ya, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, oleh karena itu dalam ayat tersebut maka makanan-makanan yang diharamkan yang sudah jelas keharamannya adalah 1, bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, yang keempat daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang kelima hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, hewan yang disembelih untuk berhala. Nah, selain makanan yang diharamkan, 5 hal yang diharamkan tadi dalam Al-Quran, ada juga yang haram, yaitu dari semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya.
terhadap kesehatan badan kita. Ini itu diterangkan dalam surah Al-A'raf ayat 33 yang artinya, katakanlah ya Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan zalim tanpa alasan yang benar. Jadi apapun makanan yang mendatangkan bahaya itu menjadi haram. Kemudian semua jenis makanan yang kotor atau menjijikan itu pun haram. Dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 157. Yang artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Kemudian yang diharamkan pula makanan yang didapat dengan cara batil. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Anak-anakku yang Bapak cintai, nah ada beberapa akibat buruk memakan makanan yang haram. Satu, amal ibadah tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Yang ketiga, makan dan minum yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Yang keempat, itu tentunya menghalangi dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah anak-anakku sekalian, makanan-makanan yang diharamkan. Jadi tidak banyak makanan yang diharamkan oleh Allah. Banyak sekali makanan yang dihalalkan. Maka kalau ada yang halal, mengapa harus cari yang haram? Semoga kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari memakan makanan yang haram, agar diri kita bersih, agar kita ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar tubuh kita sehat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.